Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Tapi kali ini spesial teman-teman ya. IKPI diwakilkan oleh Bapak Sujono, IKPI, IWPI. Halo Pak Sujono, apa kabar? Semangat terus hari ini Pak. Ya, selamat sore Pak Wan. Sehat, sehat, salam sehat semua. Oke, terima kasih Pak Sujono. Bersama kita juga ada Bapak Rey, ahli hukum ya dari dunia perpajakan. Halo Pak Rey, semangat terus hari ini Pak. Terima kasih Pak Wan, Pak Sujono. Oke, makasih Pak Rey, Pak Sujono sudah hadir ya. Sekarang kita bahas lagi-lagi mengenai IKPI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ini saya mulai bertanya-tanya nih, apakah IKPI ini perlu dibubarkan gitu ya atau enggak gitu? Karena IKPI ini selama ini eh, diduga atau saya merasa lah ya, gagal gitu, gagal untuk membina anggotanya. Buktinya apa? Yang sudah tersangka malah dibantu gitu ya, kayak kemarin yang lagi di OTT, tidak dipecat, malah rencananya mau dibantu, bantuan hukum, sedangkan yang belum tersangka malah dipecat gitu. Ini kasus saya sendiri ini ya. Saya nggak tahu deh apakah pernah ada dalam sepanjang sejarah IKPI orang dipecat gitu. Mungkin saya sendiri, saya nggak tahu ya. Tapi saya dipecat dengan gaya yang sangat barbar ya, sangat sangat membingungkan tanpa ada pemeriksaan yang lengkap gitu dan melanggar hukum acara, padahal saya bukan tersangka. Saya belum tersangka ya, dan memang bukan dalam kasus tersangka gitu loh. Jadi justru diduga nih ya, konsultan pajak yang tukang suap, yang dekat dengan DJP, ketika ditangkap malah rencananya mau dibantu, ketika konsultan pajak yang melawan DJP, contohnya saya, malah dilaporin oleh DJP, kemudian dipecat oleh ikatan konsultannya. Nah, jadi bagaimana nih? Mungkin kita langsung ke Pak Rey dulu nih. Bagaimana perspektifnya Bapak dengan kekacauannya, terutama di Ikatan Konsultan Pajak ya, yang tidak bisa membina, tetapi justru malah membantu DJP, tetapi yang sudah tersangka malah mau dibantu gitu, yang nggak tersangka malah dipecat. Bagaimana Pak Rey pandangannya? Ya, terima kasih Pak Wan dan Pak Sujono. Ini perkara yang menarik ya, karena memang eh, dari beberapa tahun yang lalu perkara mengenai penangkapan konsultan pajak, kemudian penetapan tersangka dan pemecatan konsultan pajak itu menjadi topik yang tiada habisnya ya, dan terus bergulir sampai dengan sekarang ya. Seperti yang tadi Pak Awan sudah sampaikan, Pak Awan adalah korbannya sendiri begitu ya. Dan kebetulan kami juga mendampingi beliau pada saat eh, panggilan oleh Dewan Keanggotaan kalau tidak salah ya Pak Awan pada waktu itu ya. Eh, dari pengurus IKPI yang sebelumnya begitu ya. Jadi memang kami sempat hadir dan mungkin rekan-rekan juga pernah menonton video itu ya. Nah, yang menarik menurut catatan kami adalah perbedaan yang cukup kontras ya dan cukup memiliki disparitas yang tinggi ya, di mana eh, ada anggota yang kemudian belum menjadi tersangka, tapi proses pemecatannya berkaitan dengan pelanggaran kode etik itu sepertinya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan anggota yang sudah jadi tersangka, begitu ya. Kalaupun nanti dalam perkara yang baru ini, yang bersangkutan itu akan dipecat, tentu pertanyaannya kan berapa lama pemecatannya dan apakah proses pemecatannya itu sama nggak dengan proses pemecatan yang dilakukan oleh IKPI terhadap saudara Awan pada waktu beberapa tahun yang lalu ya. Kalau saya nggak salah sekitar tahun 2023 begitu Pak Awan ya. 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 Nah, kemudian kami juga tidak mengikuti ya apa faktanya apakah kemudian konsultan pajak yang kemudian jadi tersangka tahun 2021 itu masih berada di masih berada di organisasi konsultan pajak IKPI atau memang bagaimana kami tidak mengikuti ya. Mungkin Pak Awan nanti yang bisa menjelaskan kalau ada data berkaitan dengan Preskon tahun 2021. Tapi yang kami mau sampaikan begini, em, seharusnya berkaitan dengan pemecatan itu kan dilakukan dengan prosedur berkaitan dengan hukum acara yang berlaku, yaitu hukum acara IKPI sendiri tentunya ya, sebagaimana diatur dalam mungkin peraturan eh,
peraturan rumah tangga ya, eh, biasa disebut dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga begitu ya. Nah, jadi peraturan-peraturan itu kan mengatur harusnya bagaimana proses pemecatan itu dilakukan terhadap anggotanya. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika proses pemecatan itu berdasarkan yang kami alami, mungkin nanti Pak Awan bisa menyampaikan podcast terkait dengan apa proses ya beracara dalam pemecatan Pak Awan begitu ya. Dan itu kan juga ada videonya ya yang mungkin publik juga perlu mengetahui supaya kemudian itu menjadi pembelajaran ya atau proses edukasi. Nah, yang kami mau catat adalah seharusnya penerapan eh, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga itu kan diberlakukan dengan mengedepankan asas kesamaan di mata hukum, ya, equality before the law. Jadi kalau memang anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya mengatur seperti itu, tentu pemberlakuannya harus dilakukan secara proporsional ya, secara equal atau sama begitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan nanti memantau apakah kemudian dari peristiwa yang sekarang menjadi trending topik ini, apakah proses pemecatannya itu akan kemudian sama dengan proses pemecatan yang dialami oleh Pak Awan begitu ya. Kemudian apakah hukum acaranya juga sudah dilaksanakan sehingga prosesnya menjadi berkeadilan atau seperti apa ya. Nah, itu yang tentu publik masih menunggu ya. Dan juga publik menunggu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi tahun 2021 Pak Awan ya. Apakah kemudian yang bersangkutan itu sudah dilakukan pemecatan karena memang informasinya belum terbuka secara umum gitu ya. Apakah masih bertahan di dalam ataukah memang sudah dipecat ya. Itu yang masih ditunggu oleh publik ya. Dan kalau kemudian itu terjadi perbedaan, maka publik lagi-lagi mempertanyakan ya, apakah penerapan satu anggota terhadap anggota yang lain berkaitan dengan hukum yang diatur dalam anggaran dasar maupun rumah tangga itu menjadi berbeda atau masih tetap sama. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh publik tentunya ya. Apalagi organisasi IKPI itu kan adalah organisasi konsultan pajak tertua, terbesar ya, dengan jumlah anggotanya yang paling banyak. Nah, ini publik wajib pajak sedang menunggu ya, supaya kredibilitas para anggotanya ketika praktek di lapangan tidak lagi dipertanyakan ya. Dan dengan demikian ke depannya banyak wajib pajak yang masih mau menggunakan jasa konsultan pajak ya. Nah, dengan demikian sederhananya yang kami mau sampaikan adalah hukum itu kan tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya. Jadi harus sama gitu ya. Nah, kita akan mau melihat apakah sama ya apa penerapan daripada eh, sanksi yang akan diterapkan ya berkaitan dengan peristiwa yang baru terjadi, kita bandingkan dengan peristiwa yang terjadi dengan saudara Awan dan kita bandingkan lagi dengan peristiwa yang terjadi di tahun 2021 ya. Nah, jadi itu yang masih kita tunggu sama-sama. Mungkin Pak Awan juga bisa mengupdate nantinya atau membuat podcast yang terpisah berkaitan dengan proses sidang etik ya Pak Awan pada waktu itu ya. Ya, jadi itu juga menjadi proses pembelajaran ya. Mungkin sementara itu Pak Awan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Re ya. Sebagai informasi, sesungguhnya tidak ada sidang etik sama sekali di IKPI karena dia dibelokkan dari isu etik menjadi isu melanggar konstitusional katanya. Tapi nanti kita bahas di podcast yang lain. Terima kasih Pak Re. Kita langsung ke Pak Sujono. Mungkin bagaimana nih Pak Sujono sebagai perwakilan dari IWPI menanggapinya. Silakan Pak Sujono. Ya, sedikit banyaknya saya mengikuti kasus Pak Awan ya di IKPI ini ya. Kalau ditanya apakah IKPI perlu dibubarkan, kalau menurut saya tidak perlu, tidak sampai segitu. Yang mungkin saya himbau kepada IKPI, dialah menjadi organisasi yang lebih independen. Kalau kasus Pak Awan itu kan seolah-olah ada pesanan, ya kan? Saya melihat Pak Awan ini pesanan ini kasus Bapak. Jadi ada dipesan dari seseorang sehingga di sidang dipecat itu dipesan. Jadi IKPI ini ke depan kalau Pak Rey
ketemu kenal ketua umumnya. Ini ketua umum kan sudah baru ya. Eh, Sebaiknya menjaga jarak supaya apa? Supaya ada independensi. Dan sebenarnya kalau saya sebagai ketua umum di IKPI, orang-orang kritis seperti Pak Awan itu akan saya pertahankan. Untuk apa? Untuk check and balance. Kita ini demokrasi selalu perlu check and balance. Jangan satu suara. Kalau satu suara itu berbahaya sekali. Tetap harus ada orang yang kritis di dalam satu organisasi. Nggak apa-apa, kritis nggak ada masalah. Kritis, kritis itu tidak melanggar hukum. Tapi kritis itu bisa membangun organisasi, bisa memberikan kontribusi positif kepada organisasi. Jadi sungguh sayang juga kalau IPI harus kehilangan seorang pahlawan. Jadi tidak berwarna lagi IPI itu. Tergantung sekarang termasuk pengadilan pajak. Saya membayangkan pengadilan pajak itu tanpa pahlawan itu monoton gitu loh. Ya kan? Flat gitu loh. Tidak ada perdebatan dengan hakim. Kan seru. eh, Bisa mengedukasi masyarakat, membangun suatu sikap kritis terhadap pemerintah. Kalau kita punya niat untuk membangun, ya kecuali kita punya motif-motif pribadi tertentu, sehingga membungkam siawan. Lah ini berbahaya terhadap jabatan saya. Tolong Anda pecat dia. Nah, saya melihat kasus lawan seperti itu. IPI sendiri tidak tidak salah. Yang salah kan orang-orang yang mengelola. Kan sayang sekali IKPI ini usianya sudah 60 tahun, berdiri di tahun 65. Ah, sekarang sudah 60 tahun. Kalau dari umur harusnya sudah matang sekali. Ah, ke depan ketua umum mungkin harus bisa melihat. Kalaupun nanti ini Pak Awan sudah resmi dipecat ya, atau Sudah, Pak. sudah keluar SK pemecatan. Langsung keluar, Pak. Waduh, gila ya. Ya, jadi ya oke lah, katakanlah ini kasus kasus pertama dan yang terakhir lah. Ke depan IKPI tidak boleh menindak anggota-anggota yang kritis seperti itu. Yang justru yang harus ditindak itu seperti itu, yang sudah jelas-jelas tersangka OTT. Nah, itu nggak apa-apa kalau diberhentikan. Kita kita dukung karena kan itu membuat IKPI itu kehormatannya tercoreng dengan ada anggota-anggota berbuat seperti itu. Nah, mereka juga ragu kan. Untuk Pawan mereka yakin sekali langsung pecat. Tapi untuk yang sudah tersangka OTT, mereka prosesnya malah sangat hati-hati. Kan sudah jadi terbalik. Harusnya udah sidang secepatnya aja, ya kan? Tidak perlu ragu-ragu. Itu komentar saya untuk IPI. Jadi IPI tetap kita pertahankan karena sayang kan anggotanya sudah saya lihat terakhir sudah 7.500 dan organisasinya cukup tua dan ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Begitu, Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Sujono, terima kasih Pak Rey ya. Jadi netizen yang silahkan berkomentar lebih lanjut ya di video ini. Apakah IKPI perlu dibubarkan atau tidak? Apakah dan bagaimana ya IKPI harusnya menanggapi dari anggotanya yang jadi tersangka OTT KPK? Silakan teman-teman komentar ya. Dan juga bagaimana IKPI harusnya menanggapi anggotanya yang melawan DJP kemudian dilaporkan balik oleh DJP kepada IKPI ya melalui ketua umumnya langsung. Tolong silakan komentar langsung di video di bawah ini ya. Terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Sujono. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat sore.